warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Seharusnya waktu jam beristirahat kepada Bapak Ibu guru, saya suruh untuk datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata Nusantara Berdeka tentang budaya positif. Perkenalkan dulu, saya selaku pengisi materi, nama saya Cianjur SPD dari SMK Warnanya Karangjati Ngawi. Di sini ada profil dari fasilitator saya, yaitu Bapak Budi Putranto, sama PB saya adalah Bapak Mulis Romadoni, dan di situ ada foto saya yang saya ekspor di situ. Di sini sekarang kita akan mempelajari tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mengarah ke sana, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit terlebih dahulu, ya. Karena siang-siang seperti ini, saya yakin panjenengan semua sudah melaksanakan dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita melakukan sebuah SPD terlebih dahulu. SPD-nya tadi kita sudah berpikir bagaimana menghadapi siswa, kemudian bagaimana kita menyampaikan materi kita. Hari ini SPD-nya juga kalian saya ajak untuk berpikir. Oke, untuk clue-nya adalah muter-muter. Ya, clue-nya muter-muter. Oke. Jika 101 itu adalah 1, 98 adalah 3, maka 1200 adalah 2. Betul. Oke, yang lain pas kita fokus lagi, sekali lagi, clue-nya adalah puter-puter, ya, puter-puter. Oke, sekali lagi, 95 adalah 1, 96 adalah 2, kalau 196 berapa? 2. Willy basisnya sudah mulai paham. Untuk yang lain, sekali lagi, ya, sekali lagi. Clue-nya adalah muter-muter, ya. Clue-nya adalah muter-muter. Kalau 50 adalah 1, kemudian 68 adalah 3, 65 berapa? 1. Oke, sudah mulai paham ya? Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang budaya positif. Ini adalah profil kita, SMK kita tercinta, yaitu SMK Warnanya Karangjati. Nah, di sini kita melihat ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, di mana pembelajaran sekarang itu bukan lagi kita sebagai guru yang hanya berbicara di depan kelas, tapi pemahaman kita juga harus berubah. Siswa tidak harus sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana pembelajaran itu bisa terpusat kepada siswa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma
Ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ada juga, ini adalah gambaran di mana kita bisa melakukan sebuah stimulus respon lawan teori kontrol paradigma pembelajaran tentang dunia. Lanjut. Oke, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa adanya imbalan atau ribet, ancaman ataupun hukuman. Ya. Kita nanti akan mempelajari nanti di nilai-nilai. Kalian Bapak Ibu akan saya ajar di mana posisi motor ibu sekarang. Bahwasanya seorang guru itu sudah tidak zamannya lagi untuk memarahi, sudah tidak zamannya lagi untuk memberikan hukuman. Tapi bagaimana cara kita mendidik anak untuk mengetahui di mana letak kesalahannya, kemudian bagaimana mereka mencari solusi, bahkan bagaimana cara mereka untuk merubah agar tidak melakukan sebuah tindakan kesalahan kembali. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki perubahan intensif dalam perubahan yang lebih baik lagi. Ya, tujuan dari disiplin di sini. Mungkin Bapak Ibu guru berpikir bahwasanya ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Coba, apa yang ada di benak kalian Bapak Ibu semua tentang kata disiplin? Boleh angkat tangan, silakan. Sekali lagi, ketika kita mendengar kata disiplin, saya yakin Bapak Ibu sudah ada gambaran. Oh, disiplin itu seperti ini. Ya, sekarang saya tanya, bagaimana kata disiplin yang berada di benak Bapak Ibu semua? Patuh dan taat. Pakai ini. Patuh, patuh dan taat. Patuh dan taat, betul. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Bapak Ibu tentang arti disiplin? Di sini tidak usah takut Bapak Ibu, kita tidak ada yang salah. Kita belajar bersama-sama, semuanya tidak ada yang salah, semua benar. Ya, karena apa? Ketika kita memberikan sebuah disiplin kepada siswa kita, itu kan tujuannya positif. Cuma ketika nanti kita belajar, tujuan positif kita itu mengalami gimana? Sudah benar enggak ketika kita menerapkannya? Ini, ya. Next, Pak Yud. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa,
apapun latar belakangnya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini yang harus ada pada saat kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO yang program atau PYB. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, keaktifan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage atau yang IHR adalah cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, serta santun, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di mana kata fisiologis dan psikologis di sini harus berjalan secara seimbang agar tujuan dari kebutuhan dasar manusia ini bisa tercapai. Ada 5 dasar kebutuhan manusia di sini. Yang pertama adalah kepuasan. Setiap manusia itu memiliki rasa ingin berkuasa. Benar atau tidak? Nah, karena sudah kodratnya manusia itu pasti memiliki rasa penguasaan yang bagaimana? Penguasaan ingin selalu dihormati, dihargai dan seterusnya. Kemudian ada bertahan hidup. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa terima kasih. Di mana setiap manusia bahkan kulit kita secara tidak langsung 5 kebutuhan dasar ini selalu diterapkan. Karena anak-anak di sini merasa ketika kurangnya kasih sayang, mereka akan menuju pada sebuah permasalahan yang membuat mereka ingin untuk dimengerti, untuk selalu untuk selalu dipahami. Ya. Kemudian ada rasa bebas. Kebebasan ini akan muncul ketika mereka itu merasa bahwasanya saya perlu adanya sebuah kebebasan, kemudian adanya sebuah kesenangan diri. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Nah, kalau kita melakukan sebuah hukuman pada siswa-siswi kita yang memiliki permasalahan, ini mereka akan merasa menghindar, ya. Kemudian untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena setiap siswa itu memiliki nilai-nilai yang mereka yakini bahwasanya apapun perbuatan yang mereka lakukan itu benar menurut mereka dan belum tentu benar menurut kita selaku Bapak Ibu guru. Lanjut. Ada peningkatan kualitas hidup. Di sini adalah adanya tidak terencana atau tiba-tiba mulai tidak tahu kapan yang akan terjadi.
Kemudian terencana disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman, guru selalu mengontrol murid. Di sini posisi guru, ya, posisi guru itu ketika kita melakukan sebuah pengontrolan. Jadi ketika anak mau melakukan apapun kita mengatakan jangan, kemudian kita mengatakan tidak boleh. Di sini itu akan membuat anak itu semakin memberontak, ya, karena sejatinya seorang manusia itu pengen yang namanya sebuah kebebasan. Kemudian ada restitusi di sini, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan, proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencapai solusinya sendiri. Ini nanti masuk di restitusi, segitiga restitusi lebih lanjutnya. Oke, lanjut, Kak. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita lihat di mana letak kita. Posisi kontrol kita nanti di mana di sini? Apakah kita sebagai guru, sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai manajer? Nah, sebelum lanjut saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Setelah awal saya mengatakan dari 5 posisi kebutuhan manusia, kita berada di mana saat ini? Yang sering kita lakukan, posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu berada di poin berapa? Pemantau. Oke, terus bisa teman, kemudian kadang-kadang, oke. Kalau penghukum, ketika kita ada siswa yang tadi saya katakan, ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, jangan lantas kita menghukum anak. Ya, tapi bagaimana caranya kita menyampaikan memberitahu ataupun menjadi pemantau, bahkan menjadi teman, bahkan membuat anak itu merasa bersalah, ya. Kita harus mendekati. Bagaimana pendekatan itu membimbing anak untuk mengetahui di mana letak kesalahannya, bagaimana cara mereka untuk mencari solusinya, ya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwasanya kita itu sebagai penghukum, benar atau tidak? Setiap kali anak kamu telah disilakan maju ke depan sekojam 5 kali, sekojam 10 kali, itu masuk di penghukum. Kemudian ada pemantau, anak tidak merasa bebas, setiap apapun yang mereka lakukan, Bapak Ibu selalu memantau. Kemudian ada lagi membuat rasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, kemudian dari teman-teman maupun Bapak Ibu guru itu menjustifikasi bahwa kamu salah. Ya. Ada juga yang membuat teman seperti ini, baiklah saya minta tolong besok jangan telat kembali. Ini sebagai teman. Tetapi next akan tetapi seharusnya kita sebagai seorang guru, posisi yang benar itu berada di manajer. Ya, posisi manajer ini adalah posisi apakah kamu tahu apa kesalahanmu, kemudian kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini mengajak anak untuk mengetahui di mana letak kesalahannya, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Bahkan anak mampu mengatakan saya minta maaf dan kemudian tidak akan mengulang kesalahannya kembali. Itu di posisi kita di sini. Jadi kita bukan lagi seorang penghukum, bukan lagi seorang pemantau, bukan lagi seorang pembuat masalah, bukan lagi sebagai teman. Tapi di sini posisi kita adalah sebagai manajer. Ya. Oke, lanjut. Nah, ayo kita jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Ya, posisi kontrol apakah aku? Setelah Bapak Ibu tadi melihat slide di depan, materi yang di depan, di sini ada kata ibu kecewa sama kamu.
itu masuk di posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Betul. Baik, lanjut soal berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, merasa bersalah. Lanjut soal berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Apa yang aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya, kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu guru. Di manakah posisi kontrol kita? Ayolah lakukan ini demi bapak ibu guru. Sebagai teman kan? Bisa juga dikatakan sebagai teman. Lanjut. Ada lagi. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengumpulkan tugas. Apakah menghukum atau masuk untuk mengontrol? Coba. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengumpulkan tugas. Bisa dikatakan dua-duanya. Itu sebagai hukuman untuk anak dan sebagai pengingat agar anak itu selalu mengumpulkan tugasnya. Nah, sekarang ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Saya tanya. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu punya jawaban lain. Silakan. Kenapa tidak ini? Kenapa harus keyakinan kelas? Mungkin supaya kalau ada bagaimana? Kalau kita pakai istilah keyakinan kelas, Ya. Kayak sebuah perjanjian antara guru dengan muridnya. Ya. Jadi pada menerima kesalahan, mereka akan segera mengalami jalan bukti tanpa adanya beban di murid tersebut. Oke, betul. Oke, seperti yang lain yang punya tanggapan lain tentang kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak apa tadi? Disiplin kelas, ya, peraturan kelas. Ya, bahwasanya ketika kita sudah memberikan sebuah keyakinan, ya, yakin dari dalam hati. Ketika keyakinan itu sudah ada di dalam hati kita, ketika kita mau melakukan sebuah tindakan akan berpikir dua kali. Ya, oh iya, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ya, kalau di sini pengertian dari keyakinan kelas sendiri adalah keyakinan kelas adalah disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah untuk membangun budaya positif. Keyakinan kelas merupakan pernyataan secara universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga tidak diingat dan dipakai oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita ingin melakukan yang namanya sebuah budaya positif, terutamanya untuk peraturan-peraturan jelas, kita ajar anak kita untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti bukan kita yang memberi ini loh yang harus kalian lakukan, ini loh yang harus kalian lakukan, tidak. Tapi Bapak Ibu di sini untuk mengatakan ada beberapa keyakinan kelas yang Bapak Ibu sampaikan ke siswa, kemudian siswa itu akan memberi lagi manakah yang sesuai dengan kelas tersebut. Ya, nanti Bapak Ibu juga saya ajak untuk mencoba membuat sebuah keyakinan kelas. Di sini saya punya kertas warna biru, ya. Bapak Ibu coba untuk membuat sebuah
sebuah keyakinan. Nanti Bapak Ibu tulis, nanti Bapak Ibu bisa tempelkan di depan sini keyakinan kelas apa saja yang Bapak Ibu buat. Satu saja, satu setiap Bapak Ibu bersatu-satu nanti kita taruh di sini, nanti kita sepakati sesuai ataukah tidak, ya. Keyakinan kelas ini bahwasanya membuat anak-anak itu atau membuat Bapak Ibu guru yakin dengan keyakinan tersebut bisa membuat sekolah kita lebih baik lagi, juga bisa mengembangkan dalam kegiatan budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Gimana yang kalau yang sudah bisa ditanam di depan sini, nanti saya harus silakan ditanam di sini aja. Kita masuk aja kalau nggak bisa. Silakan dengan passion. Masih kurang satu di sini. Oke, terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Saya akan membaca salah satu dari keyakinan tersebut. Yang pertama adalah jika telah mengikuti pelajaran masing kelas maka siswa harus membersihkan sampah di sekitar kelas. Sesuai. Kemudian berani mengungkapkan pendapat. Kepada juga bersikap jujur dan bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, keyakinan untuk saling membantu jika ada yang kesulitan. Ini adalah keyakinan, contoh keyakinan yang kita buat, dan nanti juga bisa kita praktekkan ke anak didik kita. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas agar anak-anak itu mengetahui bahwasanya peraturan yang ada di dalam kelas dan yang harus saya yakini dan yang harus saya lakukan adalah seperti itu yang sudah disepakati satu kelas. Kemudian hukuman apa yang harus kita lakukan itu pun juga sesuai dengan kesepakatan kelas. Intinya ini mendidik, oke? Lanjut, Pak. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Bentar ya Bapak Ibu, kok agak ini saya. Iya, agak kelihatan. Bentar. Pengertian
Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak. Jadi ketika kita membentuk sebuah keyakinan, kita akan menerapkan dulu keyakinan-keyakinan apa yang harus kita sepakati bersama. Kemudian berupa pernyataan secara universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan kelas itu ketika kita buat itu tidak harus banyak, sedikit tapi bisa tertanam di dalam hati murid kita. Ini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Contohnya, karena sekolah kita kan berbasis pondok pesantren. Jadi disiplin kelas yang pertama yang harus kita lakukan adalah melaksanakan ataupun berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu yang harus tetap kita terapkan. Kemudian melibatkan seluruh warga sekolah atau warga kelas saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas itu bukan dari kita sendiri, tapi kesepakatan dari murid-murid kita yang membuat kesepakatan tersebut. Jadi mereka yang membuat, mereka juga yang harus menanamkan pada diri mereka agar bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian ini ada contoh, ya, contoh yang saya lakukan di kelas TKJ SMK Al-Mania. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan kelas yang kemarin saya buat. Yang pertama adalah keimanan, ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai sesuai dengan lingkungan kita yang berada di organisasi pesantren yang harus tetap melakukan agama nomor 1 adalah agama. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Di sini menjaga kebersihan kelas maupun sekitar ruangan kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, di luar di dalam pun juga tanggung jawab dari anak-anak. Kemudian ada kekeluargaan. Di sini ada saling menghormati dan menghargai. Karena kita dilahirkan dari ibu yang berbeda, kemudian karakter yang berbeda, maka di sini diajar untuk saling menghormati dan saling menghargai sesama baik teman atau sesama rekan. Kemudian adalah kerapian, berseragam sesuai dengan peraturan sekolah. Setiap sekolah sudah membentuk yang namanya peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa kita, maka kerapian itu pun tetap bisa kita lakukan untuk keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah kedisiplinan, datang dan masuk kelas tepat waktu. Ya, meskipun anak-anak berada di asrama, tetap keyakinan kelas ini harus kita buat. Karena apa? Karena ini juga mendidik anak untuk bertanggung jawab dan disiplin baik dirinya sendiri ataupun disiplin untuk waktu. Ya. Selanjutnya, pengertian dari segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi di sini ini merupakan salah satu cara yang memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, inilah tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita panggil dulu. Kita cari dulu informasinya, kita gali informasinya. Ya. Apakah benar siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan? Kemudian yang kedua adalah validasi
tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang keyakinan di sana adalah apakah yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah. Jadi bukan kita yang mengatakan kepada siswa kita kamu itu salah. Apa yang kamu lakukan salah. Bukan kita, tapi siswa kita. Kita mengajar apakah yang kamu lakukan itu salah. Setiap kesalahan mesti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan sebuah tindakan tersebut? Itu mesti ada alasan. Nah, kita tanya alasan itu. Setelah kita menanyakan sebuah alasan, nanti siswa kita ajak untuk mencari solusinya. Solusinya apa nanti? Ketika siswa sudah tahu solusinya, kemudian kita tanya lagi. Setelah kita mencari solusi bersama, maukah kalian memperbaiki diri? Setelah mereka mau memperbaiki diri, maukah kalian merubah sikap lebih baik lagi? Ini tujuan dari segitiga terus. Kemudian untuk menanyakan keyakinan di sini, ini mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam. Karena apa ya? Kita itu sudah tidak lagi zamannya mengintimidasi siswa. Kalau zamannya kita, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hukuman fisik itu saja sudah bisa membuat anak-anak jelas. Omongan saja ketika bapak ibu bernada tinggi pun juga membuat anak-anak peserta didik juga jelas. Tapi kalau sekarang kita bukan zamannya seperti itu, ya. Tapi zaman kita adalah bagaimana kita menjadi manajer yang baik untuk diri kita maupun untuk peserta didik kita. Oke, demikian budaya positif yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan bahwasanya kita adalah sebagai manajer, kita sebagai pemimpin. Ya, pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Guru bukan lagi mengontrol siswa untuk selalu mendapatkan nilai baik, bukan. Tapi bagaimana cara Bapak Ibu guru berinovasi, berkreatif untuk memberikan pembelajaran dengan metode-metode yang baru agar siswa bisa menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Dan kemudian ketika peserta atau anak didik kita sudah melaksanakan di tengah, maka sisihlah dengan kegiatan sendiri atau kegiatan yang lain yang mampu membuat baterai mereka full kembali. Oke, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Setelah pemaparan dari sini dari awal ini 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian sampai di terakhir yaitu segitiga restitusi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yakin dan saya saya cukup yakin Bapak Ibu guru akan memahami tentang budaya positif dan nantinya akan kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari saya mohon tidak usulan dan